Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, malam itu bukan sekedar gelap, tapi juga penuh bisikan iblis. Tangan yang seharusnya membelai justru merobek rasa percaya. Aku, yang selama ini dianggap hanya seonggok raga penurut, akan membuktikan bahwa kesabaran seorang wanita bisa jauh lebih panas daripada kobaran amarah. Bersiaplah, karena paginya bukan hanya kopi yang dingin, tapi juga nyali seorang suami yang akan mencair. Halo sahabat pembaca yang luar biasa. Selamat datang di kisah yang menguras emosi namun syarat akan perjuangan. Sebelum lanjut, pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan update bab-bab seru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, dilimpahkan rezeki, dan dijauhkan dari segala bentuk kezoliman. Amin. Boleh tahu kalian sedang membaca kisah ini dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Malam itu, jam dinding berdetak pelan. Setiap dentang seolah mengiringi detak jantungku yang berpacu kencang. Udara dingin di luar tidak sebanding dengan bara panas yang menyelimuti apartemen kami. Mas Fajar, suamiku, pulang dengan langkah gontai yang berat, menyeret karoma pekat alkohol dan aura kekalahan yang memuakan. Ia tak pernah gagal membawa hadiah tak kasat mata itu pulang. Kekecewaan atas proyek yang gagal, amarah pada bosnya yang menekan, dan frustrasi pada hidup yang tak sejalan dengan harapannya. Dan seperti biasa, aku adalah pelabuhan terakhir untuk semua badai emosinya. Aku sedang di dapur, merapikan sisa makan malam. Suara pintu dibanting membuatku terkesiap, dan jantungku berdesir nyeri. Pertanda buruk. Aku tahu skenario ini. Aku sudah hafal setiap adegan, setiap dialog yang akan keluar dari bibirnya yang kasar. Dengan tangan gemetar, aku menyiapkan segelas air putih hangat dan menyeduh kopi pahit kesukaannya. Berharap itu bisa sedikit meredakan gejolak dalam dirinya. Namun entah sudah berapa kali aku berharap, harapan itu selalu hancur berkeping-keping. Kopi! Mana kopi sialan itu? Suaranya menggelegar, merobek kesunyian malam. Aku bergegas mendekat, menyodorkan cangkir itu dengan hati-hati. Ia menyambar kasar, menyesapnya. Lalu tiba-tiba melempar cangkir itu ke dinding. Pecahannya berhamburan, serpihan porselen menari-nari di lantai, mengukir luka baru di keramik dan di hatiku. Apa-apaan ini? Kopi macam apa ini? Tidak ada rasa, hambar. Kau sengaja, ha? Ingin melihatku semakin gila. Matanya merah menyala. Pupilnya melebar karena alkohol, menatapku dengan tatapan buas yang tak pernah kutemukan pada pria yang dulu mengucapkan janji suci di hadapanku. Dulu, matanya adalah bintang-bintang di langitku. Kini, matanya adalah neraka yang siap melahap. Aku hanya diam, menunduk, mencoba menelan ludah yang terasa berat dan pahit. Lidahku keluh, setiap kata seolah tertahan di kerongkongan. Pengalaman mengajarkanku, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Suaraku, sekecil apapun, akan menjadi pemicu ledakan yang lebih dahsyat. Aku adalah vas bunga cantik yang siap pecah kapan saja. Tinggal menunggu sentuhan kasar dari tangannya. Diam saja! Kenapa kau selalu diam saja, sialan? Jawab aku! Ia melangkah maju, kakinya yang besar menginjak pecahan keramik tanpa peduli. Aura gelapnya menyelimutiku, membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Aroma alkohol bercampur amarah yang memualkan. Lalu, tangannya terangkat. Kali ini bukan sekedar ancaman. Plak! Satu tamparan telak mendarat di pipi kiriku. Kepalaku terpental ke samping. Indera pendengarku berdenging. Rasa perih itu menjalar, membakar kulitku. Aku bisa merasakan denyutan di rahangku dan rasa asin di sudut bibirku. Darah. Plak, plak. Dua tamparan lagi menyusul, mendarat bertubi-tubi di pipi kananku. Aku limbung, hampir jatuh. Pandanganku sedikit kabur, namun aku tetap mencoba berdiri tegak.
Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku terjatuh dan merangkak. Ini bukan perlawanan. Ini adalah bentuk perlawanan diamku. Setiap pukulan yang ia berikan seolah menambah kekuatan baru di dalam diriku. Bukan kekuatan untuk melawan secara fisik, tapi kekuatan untuk mengingat, untuk merekam setiap sakit yang ia tanamkan. Belum puas, ha? Mau lagi? Aku bilang jawab. Jemarinya mencengkram daguku dengan kasar, memaksa mataku untuk menatap matanya yang penuh kebencian. Di sana, aku tidak melihat penyesalan, hanya kemarahan yang membabi buta. Bibirnya yang biasanya lembut saat membisikkan kata cinta, kini melengkung membentuk seringai iblis. Aku memejamkan mata sesaat, membiarkan air mata yang sudah menggenang jatuh membasahi pipiku yang panas. Bukan air mata kesedihan atau ketidakberdayaan. Bukan. Ini adalah air mata amarah yang terkumpul. Air mata janji yang kini terukir di jiwaku. Ia akan membayar semua ini. Diamku bukanlah tanda menyerah. Diamku adalah proses pendinginan amarah yang sedang aku simpan rapat. Aku hanya ingin kau bahagia, Mas. Ucapku lirik. Nyaris tak terdengar. Berusaha mengeluarkan seuntai kata, meski bibirku terasa kaku dan nyeri. Itu adalah kebohongan terakhir yang aku ucapkan padanya. Kata-kata itu yang dulu tulus keluar dari hatiku, kini terasa seperti abu yang berterbangan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membangkitkan singa betina yang selama ini ia kurung dalam sangkar kesabaran. Aku tidak menjerit. Aku hanya menatap punggungnya yang tertidur pulas dengan pandangan kosong, namun dengan api yang membara di dalam dada. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi istri yang penurut. Pukul 3 dini hari. Keheningan apartemen terasa menusuk. Hanya dipecahkan oleh dengkuran kasar Mas Fajar dari kamar tidur kami. Dia terlelap. Mungkin bermimpi tentang kemenangan semu yang baru saja ia raih. Tentang bagaimana ia berhasil meremukkan hatiku sekali lagi. Tapi ia tidak tahu. Reruntuhan itu justru menjadi fondasi baru bagi diriku. Dengan langkah tertatih, aku menyeret tubuhku ke kamar mandi. Cahaya remang-remang dari lampu kecil di cermin memantulkan bayangan wajahku yang menyedihkan. Di sana, aku melihatnya. Seorang wanita dengan pipi bengkak yang membiru, sudut bibir pecah dengan noda darah kering, dan mata yang sembab serta lelah. Ini bukan lagi aku yang kukenal. Ini adalah gambaran dari setiap pukulan, setiap makian, setiap pengkhianatan yang Mas Fajar tancapkan padaku selama ini. Aku menyentuh pipiku yang perih. Rasa sakitnya nyata, menusuk hingga ke tulang. Namun, anehnya, kali ini tidak ada lagi air mata yang mengalir. Sumber air mataku seolah sudah kering, tergantikan oleh sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Di depan cermin itu, aku menatap pantulan diriku yang babak belur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berbicara pada diriku sendiri. Ini terakhir kalinya kau melihat wanita lemah ini, bisikku pada bayanganku. Suaraku serak namun tegas, penuh dengan tekad yang membaja. Wanita yang diam saat dihina, wanita yang tunduk saat disakiti, wanita yang menyerahkan hidupnya pada kesia-siaan. Aku membasuh wajahku perlahan. Air dingin terasa menyengat di luka-lukaku. Namun aku tidak peduli. Air itu seolah membersihkan bukan hanya darah, tapi juga sisa-sisa diriku yang lama. Aku menatap mata di cermin, mencoba mencari sisa-sisa cahaya di sana. Dan aku menemukannya. Di kedalaman pupil yang gelap itu, ada percikan api yang sebelumnya tersembunyi, kini menyala terang. Api pemberontakan, api kebebasan, api pembalasan. Ini bukan lagi tentang membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku, apa yang telah ia rampas dengan kejam. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa diam bukanlah tanda persetujuan,
melainkan strategi. Sebuah strategi yang jauh lebih mematikan daripada ledakan emosi. Setelah membersihkan diri seadanya, aku mengenakan baju longgar dan kerudung sederhana, menutupi sebagian luka di wajahku. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk mengumpulkan kekuatan sebelum saatnya tiba. Langkah kakiku kini terasa lebih mantap, tidak ada lagi ketakutan yang menggantung. Aku keluar dari kamar mandi, menatap Mas Fajar yang masih terlelap. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh makna tersungging di bibirku yang sedikit bengkak. Ini adalah senyum terakhir dari wanita yang ia kenal. Aku berjalan menuju lemari pakaian yang selama ini hanya berisi baju-bajuku. Dengan hati-hati, aku membuka lacinya yang paling bawah, tempat aku menyembunyikan sebuah koper kecil. Bukan koper berisi pakaian mewah atau perhiasan. Bukan. Koper ini berisi sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang akan menjadi kunci kebebasanku dan kehancurannya. Perlahan aku mengeluarkan tumpukan berkas dari balik lipatan kain. Sertifikat rumah atas namaku. Surat-surat kepemilikan saham perusahaan warisan ayah yang seharusnya menjadi hakku. Namun entah bagaimana, Mas Fajar mengklaimnya sebagai miliknya dan mengelola atas nama perusahaan yang ia bangun. Rekening koran bank yang menunjukkan aliran dana dari aset-asetku yang selama ini ia kuasai. Bahkan beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan kejahatan finansial yang pernah ia lakukan. Yang dulu kutemukan tak sengaja, namun tak pernah berani kuadukan. Aku menyusunnya dengan rapi. Setiap lembar kertas adalah saksi bisu dari tipu daya dan keserakahannya. Aku memasukkan semua berkas itu ke dalam koper kecilku. Koper ini, yang dulu hanya berisi harapan-harapan kosong, kini penuh dengan amunisi. Senyumku semakin lebar, meskipun sedikit perih di sudut bibir. Mas Fajar, yang terlelap dalam damainya, tidak menyadari bahwa di detik ini, ia sedang tidur di atas jurang yang siap menelannya hidup-hidup. Malam itu, di antara kegelapan dan dengkuran, seorang wanita yang babak belur secara fisik, menemukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk membalas dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Pukul 4:04 dini hari. Detak jantungku berirama sama dengan detak jam dinding, namun kali ini bukan karena ketakutan. Aku berjalan mendekati nakas, tempat Mas Fajar meletakkan ponselnya. Benda pipih itu tergeletak sombong, seperti pemiliknya. Aku tahu dia merasa aman, karena menggunakan kunci sidik jari dan sandi yang rumit. Namun dia lupa, seorang istri yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, hafal setiap gerak-geriknya, bahkan dalam gelap. Aku meraih tangan kanannya yang terkulai di pinggir ranjang. Tangan yang beberapa jam lalu mendarat keras di wajahku itu, kini terasa dingin dan tak berdaya. Perlahan, kuarahkan ibu jarinya ke sensor ponsel. Klik, layar itu menyala, menyiram wajahku yang memar dengan cahaya biru yang tajam. Aku segera masuk ke dalam aplikasi perbankan dan cloud storage pribadinya. Tanganku gemetar, bukan karena ragu, tapi karena apa yang kutemukan di sana jauh lebih menjijikkan dari yang kubayangkan. Ada folder tersembunyi berjudul Masa Depan. Di dalamnya bukan rencana bisnis yang jujur,
melainkan tumpukan bukti penggelapan dana perusahaan ayahku yang ia alihkan ke rekening pribadinya selama 3 tahun terakhir. Begitu teganya kau, Mas, bisikku lirih. Air mata hampir jatuh, tapi segera kuseka. Ini bukan waktunya untuk menangis. Aku menemukan email-email rahasia dengan seorang notaris nakal. Mereka merencanakan untuk menjual rumah ini. Rumah yang jelas-jelas adalah warisan tunggal untukku, tanpa persetujuanku dengan memalsukan tanda tanganku. Romantis, penuh perasaan, ramah, sangat menggoda. Dia ingin membuangku setelah semua hartaku terkuras habis. Dia ingin meninggalkanku dalam keadaan miskin dan hancur setelah puas menjadikan wajahku sebagai sasaran tinjunya. Tapi Mas Fajar melakukan satu kesalahan fatal. Dia meremehkan kecerdasanku. Dia lupa bahwa aku adalah lulusan hukum terbaik sebelum ia memaksaku berhenti bekerja dan mengurungku di rumah ini sebagai pelayan. Dengan cepat, aku meneruskan semua bukti-bukti itu. Tangkapan layar percakapan, bukti transfer, hingga dokumen palsu itu ke email pribadiku dan email pengacara keluarga yang selama ini diam-diam kuhubungi. Aku juga mengakses brankas digitalnya yang berisi video-video rekaman CCTV rumah. Aku mencari rekaman malam ini. Di sana, di layar ponsel itu, aku melihat diriku sendiri dipukul berkali-kali. Aku melihat dia menyeret rambutku. Aku melihat kebiadabannya dalam kualitas HD. Aku menyalin file itu sebagai bukti mutlak untuk laporan kepolisian nanti. Kau ingin aku hancur, Mas? Maka kau akan melihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata, gumamku. Setelah selesai, aku meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula dengan posisi yang sangat presisi agar ia tidak curiga. Aku berjalan menuju ruang kerja kecilnya, mengambil stempel perusahaan yang ia curi dari brankas ayahku. Semuanya sudah siap. Bukti fisik di koper, bukti digital di email pengacara, dan bukti kekerasan di wajahku. Malam ini, aku bukan lagi istri yang malang. Aku adalah eksekutor dari keadilan yang tertunda. Aku menatap keluar jendela, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya remang-remang itu mulai menyinari kota, menandakan bahwa waktu bagi Mas Fajar untuk bermimpi telah habis. Aku kembali ke dapur, bukan untuk menangis, tapi untuk mulai menyiapkan hidangan terakhir untuknya. Sebuah sarapan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Fajar mulai menyingsing. Semburat warna jingga di ufuk timur mulai menembus tirai apartemen yang mewah ini. Apartemen yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, namun justru menjadi saksi bisu kebiadaban. Aku berdiri di dapur, mengenakan celemek favoritku. Tanganku dengan terampil mengiris bawang merah dan cabai. Suara pisau yang beradu dengan talenan kayu terdengar seperti musik orkestra bagi rencana yang telah kususun matang. Setiap irisan pisau itu seolah mewakili rasa sakit yang kurasakan semalam. Namun, aku tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh ke dalam masakan. Aku memasak nasi goreng kesukaan Mas Fajar, lengkap dengan telur mata sapi yang bagian kuningnya masih meleleh, persis seperti yang ia minta setiap pagi. Aku tatanya dengan sangat cantik, hampir seperti hidangan di restoran bintang 5. Sambil menunggu ia terbangun, aku mengirimkan pesan singkat kepada pengacaraku, Pak Anwar. Pukul 7.30, pastikan polisi dan tim penyita sudah berada di lobi. Jawaban datang dalam hitungan detik. Sesuai rencana, Bu, kami sudah bersiap. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma nasi goreng yang menggoda. Di luar, aku mendengar suara gerbang apartemen dibuka. Tim keamanan dan petugas yang kupanggil telah tiba di bawah. Kini, hanya tinggal menunggu sang raja bangun dari tidur sombongnya. Aku duduk di meja makan, menatap piring yang masih kosong. Wajahku terasa berdenyut. Rasa nyeri di rahang membuatku sulit untuk tersenyum. Tapi di dalam hati, aku merasa begitu hidup. Aku mengambil ponsel pribadiku yang sudah kusembunyikan di balik pot bunga meja makan, mengaktifkan fitur rekaman suara. Aku butuh setiap kata-kata kasar yang mungkin akan keluar dari mulutnya pagi ini sebagai bukti tambahan bahwa dia tidak memiliki rasa penyesalan. Terdengar suara langkah kaki berat dari arah kamar.
Mas Fajar keluar dengan hanya mengenakan celana kain, mengucek matanya yang merah. Ia melihat ke arah meja makan dan mengendus udara. Tumben sudah bangun, gerutunya tanpa melihat ke arah tuh. Ia menarik kursi dengan kasar dan duduk di depannya. Wajahmu itu, tutupi dengan cadar atau apa saja. Aku mual melihat mata bengkakmu saat sedang makan. Aku tidak membalas. Aku justru menuangkan teh hangat ke gelasnya dengan tangan yang tenang. Makanlah Mas, ini nasi goreng spesial. Mungkin ini terakhir kalinya kau bisa menikmati masakan senikmat ini di tempat ini. Ucapku dengan nada yang sangat datar, bahkan hampir lembut. Ia tertawa meremehkan, menyuapkan sesendok besar nasi goreng ke mulutnya. Terakhir, kau mau mengancam pergi lagi? Silahkan, tanpa aku, kau hanya gembel yang tidak punya apa-apa. Semua yang kau pakai, semua yang kau makan, itu karena aku. Aku hanya tersenyum tipis di balik memarku. Ia tidak tahu bahwa setiap butir nasi yang ia telan adalah hasil dari uang warisan ayahku yang ia curi. Ia tidak tahu bahwa di bawah piringnya, aku sudah meletakkan selembar kertas yang akan mengubah dunianya menjadi neraka dalam waktu kurang dari 10 menit. Kenapa diam? Takut. Tantangnya sambil terus mengunyah dengan rakus. Tidak, Mas. Aku hanya sedang menikmati pemandangan pria yang merasa menjadi raja di istana yang sebenarnya milik orang lain. Mas Fajar tersedak. Ia membanting sendoknya ke piring. Apa kau bilang? Tepat saat itu, bel pintu apartemen berbunyi dengan keras. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Ketukan itu terdengar tegas dan berwibawa. Wajah Mas Fajar berubah bingung, lalu menjadi kesal. Siapa pagi-pagi begini yang berani mengganggu? Aku berdiri, merapikan dudukku, dan menatapnya lurus-lurus. Mungkin itu pelayan yang akan Melantis, penuh perasaan. Ramah, sangat menggoda. Bel pintu apartemen terus berbunyi, seolah mendesak Mas Fajar untuk segera menghadapi kenyataan. Ia berdiri dengan gusar, menyeka sisa minyak nasi goreng di bibirnya dengan kasar. Siapa sih? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Bentaknya sambil melangkah menuju pintu. Aku tetap duduk di meja makan, menyesap teh hangatku perlahan. Rasa hangatnya melewati tenggorokan, kontras dengan hatiku yang kini sedingin es. Saat pintu terbuka, Mas Fajar langsung terdiam. Di depannya berdiri 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Didampingi oleh Pak Anwar, pengacara keluargaku yang selama ini ia kira sudah tidak lagi memihakku. Di belakang mereka, ada beberapa orang berjas rapi yang membawa map-map tebal. Tim kurator dan penyitaan aset. Saudara Fajar, kami dari Kepolisian Sektor Jakarta Pusat. Kami menerima laporan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan penggelapan dana perusahaan. Ucap petugas itu dengan suara bariton yang tegas. Mas Fajar tertawa sumbang. Wajahnya memucat, namun ia mencoba tetap tenang. Apa-apaan ini? KDRT? Siapa yang melapor? Istri saya? Dia itu hanya jatuh di kamar mandi. Dan penggelapan? Ini perusahaan saya sendiri. Pak Anwar melangkah maju, membenarkan letak kacamatanya. Maaf Saudara Fajar. Berdasarkan akta otentik dan bukti transfer yang kami terima pagi ini, perusahaan tersebut adalah milik sah Ibu Larasati, klien saya. Dan ini, Pak Anwar menunjuk ke arahku yang kini berjalan mendekat, adalah bukti medis dan rekaman CCTV atas apa yang Anda lakukan semalam. Mas Fajar berbalik menatapku, matanya melotot seolah ingin keluar. Laras, apa yang kau lakukan? Dasar wanita ular, kau mengkhianatiku. Ia mencoba menerjangku, namun dengan sigap petugas kepolisian menahan lengannya dan memitingnya ke tembok. Lepaskan, ini rumah saya, teriaknya histeris. Suaranya yang dulu membuatku gemetar ketakutan, kini terdengar seperti rengekan pecundang yang kehilangan taring. Aku berdiri tepat di depannya, menatapnya lurus-lurus tanpa rasa takut sedikit pun. Bukan Mas, ini bukan rumahmu, ini rumah ayahku, dan mulai detik ini kau dilarang menginjakkan kaki di sini, ucapku lirih namun penuh penekanan.
Petugas membiarkan Mas Fajar berdiri meskipun tangannya masih dipegangi. Ia terengah-engah, keringat dingin membanjiri dahinya. Aku berjalan kembali ke meja makan, mengambil map merah yang tadi kusembunyikan di bawah piringnya. Aku menyerahkannya padanya. Bacalah, Mas. Aku ingin kau mencerna setiap kata di dalamnya, sesakit aku mencerna setiap pukulanmu semalam, kataku. Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Isinya bukan hanya gugatan cerai, tapi juga penetapan pengadilan mengenai penyitaan seluruh aset yang ia gunakan atas nama perusahaan. Mobil mewah di garasi, jam tangan mahal yang ia pamerkan di media sosial, hingga apartemen ini. Semuanya dikembalikan ke bawah pengawasanku sebagai ahli waris tunggal. Tidak mungkin, ini palsu. Kau memalsukan tanda tanganku. Teriaknya. Suaranya pecah menjadi teriakan yang menyedihkan. Aku tidak perlu memalsukan apapun, Mas. Kau sendiri yang terlalu sombong untuk membaca detail berkas yang kau suruh aku tanda tangani dulu. Kau pikir aku bodoh? Aku hanya menunggu saat yang tepat, ketika kau merasa paling tinggi, agar saat kau jatuh, kau tidak akan bisa bangun lagi. Balasku tenang. Mas Fajar jatuh terdujuk di lantai ruang tamu. Ia melihat tim kurator mulai menempelkan stiker penyitaan pada beberapa barang mewah di sana. Keangkuhan yang tadi ia tunjukkan saat sarapan, kini menguap tak berbekas, digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Ia melihat dunianya runtuh hanya dalam hitungan menit setelah ia bangun tidur. Laras, sayang, tolong jangan lakukan ini. Aku hilaf semalam. Aku stres karena pekerjaan. Kita bisa bicara baik-baik kan? Mas Fajar tiba-tiba merubah nada suaranya menjadi memelas. Ia mencoba meraih kakiku, bersimpuh di lantai seperti pengemis. Aku mencintaimu, Ras. Ingat janji kita dulu. Aku menarik kakiku menjauh, merasa jijik melihat pria yang semalam begitu beringas, kini menangis meraung-raung di bawah kakiku. Cinta tidak memukul wajah istrinya berkali-kali sampai biru, Mas. Cinta tidak mencuri harta mertuanya yang sudah tiada. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai fasilitas yang kuberikan padamu. Histerisnya semakin menjadi saat polisi mengeluarkan borgol besi. Bunyi klik dari borgol itu seolah menjadi lonceng kematian bagi kebebasannya. Ia mulai berteriak-teriak memanggil namaku, memaki, lalu menangis lagi. Tetangga apartemen mulai keluar, menonton drama pagi itu. Harga diri yang selama ini ia bangun dengan kemewahan palsu, hancur berkeping-keping di depan mata publik. Saat ia diseret keluar menuju lift, ia melihat truk pindahan sudah menunggu di bawah, bukan untuk membawa barang-barangnya, tapi untuk mengosongkan rumah ini dari keberadaannya. Ia hanya boleh membawa baju yang melekat di badan dan satu tas kecil berisi kebutuhan pribadinya. Semua kemewahan itu tetap tinggal di sini, bersamaku. Pintu apartemen tertutup. Keheningan kembali merajai. Namun kali ini adalah keheningan yang menenangkan, bukan mencekam. Aku duduk di sofa, menatap jendela yang menampilkan pemandangan kota di bawah sinar matahari yang mulai terik. Pak Anwar dan timnya masih sibuk mengurus administrasi di ruang kerja. Aku mengambil cermin kecil, menatap wajahku sekali lagi. Lebam ini masih ada, mungkin butuh berminggu-minggu untuk sembuh. Tapi di balik luka itu, aku melihat mata seorang pemenang. Aku tidak lagi merasa takut akan suara pintu yang dibanting atau bau alkohol di tengah malam. Ponselku berdering, pesan dari bank masuk, memberitahukan bahwa seluruh akses rekening yang sempat ia blokir, kini telah pulih sepenuhnya atas namaku. Aku menghela napas panjang, beban yang selama ini menghimpit dadaku seolah terangkat terbang. Aku bangkit, berjalan menuju balkon. Angin pagi menerpa wajahku, terasa dingin namun menyegarkan. Aku tahu, perjalanan hukum ke depan akan panjang, namun aku sudah siap. Aku telah mendapatkan kembali diriku yang hilang. Aku bukan lagi korban, aku adalah penyintas. Dan mulai besok, matahari akan terbit di rumah yang benar-benar hangat, tanpa ada lagi ketakutan di balik bayang-bayang amarah. Terima kasih, Ayah, bisikku ke arah langit. Lara sudah pulang.